Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami tutor akan menjelaskan mengenai sistematika dan ketentuan naskah jurnal ujian tengah semester untuk mata kuliah politik dan pemerintahan di Apika. Eh, Catatannya untuk naskah jurnal yang akan teman-teman kumpulkan di minggu ke-8, silakan teman-teman mengetik 1,5 spasi di kertasnya kertas Quarto A4, kemudian fontnya silahkan menggunakan font Arial, font size-nya 12, minimal 5 halaman, maksimal 8 halaman, dan jangan lupa untuk menyertakan nomor halaman. Kemudian dikumpulkan berupa Word, file Word, maksimal tanggal 7 April 2021, pukul 23.59 waktu Indonesia Barat di MyClass di minggu ke-8. Nah, sebelum di-upload, silahkan teman-teman rename filenya teman-teman dengan format kelas underscore name underscore nama underscore judul untuk memudahkan kami dalam sorting filenya teman-teman semua. Seperti itu. Next, Kak. Isinya apa aja sih untuk naskah jurnal ujian tengah semesternya teman-teman? Nah, yang pertama silahkan untuk menulis judul. Judul jurnalnya teman-teman apa, kemudian siapa yang menulis, yaitu namanya teman-teman, kemudian abstrak dan kata kunci, kemudian pendahuluan, kemudian rumusan masalah, kemudian kerangka berpikir, dan terakhir daftar pustaka. Nah, dalam pengerjaan naskah jurnal ini, kami harapkan teman-teman menggunakan citasi berupa body note, jadi sudah tersedia di Word dan apa namanya sering digunakan untuk paper-paper akademik seperti itu. Jadi bisa berguna bagi teman-teman kalau memang teman-teman bisa dan mengerjakan dengan benar, itu sangat berguna sampai nanti teman-teman skripsi. Gitu. Next. Nah, judul dan penulis itu letaknya paling atas. Jadi silahkan tulis judulnya dulu, kemudian di bawahnya ada koresponden author atau author aja juga boleh, namanya teman-teman, di dalam kurungnya ada email, dan di bawahnya ada institusinya teman-teman, yaitu Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Indonesia, seperti itu. Ini merupakan contoh yang diambil langsung dari jurnal milik Pak Sidik Jatika. Next. Nah, kemudian silahkan teman-teman menulis abstrak dan kata kunci. Di abstrak, isinya itu adalah penjelasan singkat mengenai isu yang diangkat. Jadi, ini tuh masalahnya apa sih, kayak gitu. Nah, kemudian teman-teman melakukan penjelasannya itu menggunakan metode apa. Misalnya deskriptif, analitik, seperti itu. Nah, itu silahkan untuk dicantumkan, saya menggunakan metode ini. Begitu. Kemudian juga jelaskan secara singkat mengenai hipotesa atau hasil analisis dari teman-teman. Dan di bawah abstrak, silahkan juga menulis kata kunci yang maksimal itu berisi kata-kata yang merepresentasi atau mewakili topik yang teman-teman angkat di jurnalnya teman-teman. Next. Nah, kemudian setelah ada abstrak, ada kata kunci, ada pendahuluan yang berisikan latar belakang masalah dari topik yang diangkat. Dan teman-teman silahkan juga menyertakan gambar-gambar beserta sumbernya, misalnya minimal teman-teman menyertakan peta dari terjadinya konflik yang teman-teman angkat tersebut. Gitu. Bisa juga ilustrasi konflik yang teman-teman bahas seperti itu. Nah, jangan lupa ketika mencantumkan gambar, juga cantumkan keterangan gambarnya, itu gambarnya tentang apa, dan juga sumbernya dari mana. Sumbernya silahkan juga menggunakan body note. Jadi contohnya gambar 1 titik peta Gambia dalam kurung gambia.co.id misalnya kayak gitu. Terus koma 2010 misalnya kayak gitu. Misalnya. Nah, jadi jangan lupa untuk menyertakan keterangannya dan juga sumbernya berupa body note. Next. Setelah pendahuluan ada rumusan masalah. Nah, rumusan masalah ini silahkan untuk menggunakan kata tanya mengapa atau kata tanya bagaimana. Jadi kata tanya mengapa ini teman-teman lebih membahas mengenai alasan dibalik sebuah
permasalahan misalnya kayak gitu. Nah, kalau bagaimana ini teman-teman menjelaskan cara misalnya resolusi konfliknya atau mungkin cara eh, kalau misalnya teman-teman membahas tentang diplomasi gitu ya, cara diplomasinya seperti apa misalnya gitu. Nah, berikan juga pengantar sebelum teman-teman mencantumkan pernyataannya, gitu, pertanyaannya. Jadi berdasarkan berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, bla 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 bla, maka rumusan masalah yang diambil adalah ini seperti itu. Silakan untuk memberikan pengantar. Next, Kak. Nah, kemudian untuk UTS ini kita sampai kerangka berpikir. Nah, kerangka berpikir ini teori atau konsep yang digunakan untuk membantu menganalisis topik atau isu yang diangkat. Teman-teman kalau bingung, silahkan menggunakan konsep yang ada di bukunya Pak Sidik Jatika yang juga sudah tersedia di My Class. Gitu. Kalau misalnya ada yang ingin ditanyakan atau pengen konsultasi nih mengenai teorinya, silahkan untuk menghubungi tutor bisa via grup, bisa via personal chat seperti itu. Kak, kalau misalnya saya mau bahas ini, pengennya teorinya pakai ini, boleh nggak ya Kak? Gitu. Nanti kami akan bantu teman-teman sehingga teman-teman bisa mengerjakan UTS-nya dengan lancar seperti itu. Next, Kak. Nah, untuk UTS kita hanya sampai kerangka berpikir dan ditutup oleh daftar pustaka. Nanti untuk UAS ditambah pembahasan, tapi UTS hanya sampai kerangka berpikir. Nah, daftar pustaka ini silahkan daftar pustaka ini memuat sumber-sumber yang digunakan dalam pembuatan jurnalnya teman-teman. Nah, kami sarankan untuk tidak menggunakan sumber dari Wikipedia, Blogspot, WordPress, atau sumber-sumber yang tidak bisa dipastikan validitasnya seperti itu. Jadi silahkan menggunakan sumber-sumber lain seperti artikel berita, kemudian ada jurnal, ada buku, kemudian laporan konferensi dan segala macam. Gitu. Nah, pastikan juga penulisan daftar pustaka teman-teman benar sehingga apa teman-teman tahu mana cara menulis daftar pustaka yang benar sehingga bisa dipakai sampai kemudian hari. Seperti itu uh, penjelasan mengenai pembuatan naskah jurnal ujian tengah semester mata kuliah politik pemerintahan di Afrika. Jangan lupa untuk mengumpulkan tepat waktu dan dalam versi Word. Teman-teman juga bisa menghubungi tutor untuk berkonsultasi. Jadi feel free untuk menanyakan apapun mengenai ujian tengah semester ini seperti itu. Nah, topik yang diangkat di UTS juga akan dilanjutkan sampai UAS. Jadi setelah UTS tidak ada yang mengganti topik seperti itu. Sekian penjelasan di video ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.